Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berani Mengambil Tanggung Jawab, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 1 ayat 23b dan 24. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan yang Allah kerjakan melibatkan banyak orang dari generasi ke generasi. Sebenarnya Allah mampu melakukan semuanya seorang diri, sebab Allah Maha Kuasa. Namun dalam kemahakuasaannya, Allah memilih untuk melibatkan kita manusia. Dalam konteks perjanjian baru, ada dua orang penting yang langsung berhubungan dengan rencana tersebut, yakni Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saudara-saudari terkasih, peristiwa kelahiran Yesus adalah sebuah rencana besar yang sudah dirancang oleh Allah sejak lama, termasuk siapa yang terlibat di dalamnya. Dan malaikat Gabriel menceritakan semuanya itu kepada Yusuf tentang Maria yang mengandung tanpa melakukan hubungan suami istri dengan Yusuf yang menjadi tunangan Maria pada saat itu. Malaikat Gabriel menjelaskan bahwa hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf pun mengambil Maria sebagai istrinya. Dari sini kita dapat melihat betapa beraninya Yusuf. Yusuf berani mengambil tanggung jawab sesuatu yang tidak dia kerjakan. Yusuf melakukan hal itu karena melihat sebuah rencana besar yang Allah kerjakan
untuk menyelamatkan manusia dengan membuang kepentingan pribadi. Saudara-saudari terkasih, tanggung jawab yang diambil oleh Yusuf sungguh sangat besar pengaruhnya. Padahal Yusuf bukanlah orang yang ahli dalam bidang agama. Sebaliknya, Yusuf hanya seorang pemuda biasa dan sederhana yang ingin hidup normal seperti para pemuda pada umumnya. Tetapi justru dalam keterbatasannya, Yusuf mampu mengambil tanggung jawab besar yang berkaitan dengan nasib seluruh dunia. Padahal sesungguhnya Yusuf bisa saja menolak untuk menikah dengan Maria tunangannya, sebab Maria tunangannya mengandung bukan karena dirinya, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Inilah sebuah teladan mulia yang luar biasa. Sangat sulit untuk menemukan sosok seperti Yusuf yang berani mengambil sebuah tanggung jawab yang begitu penting semata-mata demi kebaikan dan keselamatan orang lain. Dan sikap ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas dan tingkat iman yang tinggi seperti Yusuf. Maka dari teladan Yusuf ini bisa kita belajar untuk berani bertanggung jawab, tidak hanya dengan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan kita, tetapi juga berani mengambil tanggung jawab atas sesuatu yang tidak kita lakukan demi kebaikan sesama kita. Saudara-saudari terkasih, dosa menjadi salah satu penyebab, bahkan menjadi penyebab utama yang membuat manusia melalaikan atau melarikan diri dari tanggung jawab baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Kita ambil contoh dari kisah Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Allah bertanya, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Allah bertanya pertama-tama kepada Adam, karena kepada Adamlah Allah telah memberi pesan supaya tidak memakan buah terlarang tersebut. Namun, Adam tidak mau mengambil tanggung jawab atas apa telah menimpa dia dan Hawa, istrinya. Adam justru mempersalahkan istrinya. Hawa dan Allah sendiri dengan menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Demikian pula ketika Tuhan Allah berkata kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Hawa pun tidak mau mengambil tanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Padahal sungguh sangat jelas bahwa dia telah makan buah terlarang. Hawa malahan mempersalahkan ular. Maka di masa Advent ini kita belajar untuk meneladani Yusuf yang berani mengambil tanggung jawab. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk mengambil sebuah tanggung jawab atas sesuatu yang tidak pernah kita lakukan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami untuk berani mengambil sebuah tanggung jawab besar atas sesuatu yang tidak kami lakukan seperti teladan Yusuf. Semoga
Di masa Advent ini kami belajar untuk bertanggung jawab, terutama bila hal itu berkaitan dengan keselamatan sesama. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.